Pergilah berpetualang, datangi tempat-tempat baru bagimu, hirup udara dan bau tanahnya, selami kehidupan masyarakatnya, lewat budaya dan keindahan alamnya, sehingga fakta-fakta baru akan mencerdaskan hidupmu. Ibarat mimpi mengisi liburan di Tanah Toraja menjadi pengalaman yang baru bagi kami. Selain menjadi bagian dari prosesi Rambu Solo, kami pun berkesempatan menikmati pesona wisata alamnya, seperti yang kami kunjungi kali ini. Setelah mengunjungi wisata religi Sapak Bayo-Bayo, kali ini kami sudah berada di tempat wisata selanjutnya, yaitu kuburan Batu Londa. Yang menurut cerita, kuburan ini sudah berusia ratusan tahun. Kuburan Batu Londa ini menjadi salah satu dari daftar destinasi wisata wajib dikunjungi oleh para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, jika akan berkunjung ke Tanah Toraja, termasuk saya. Sementara untuk jarak perjalanan menuju ke Londa, jika ditempuh dari kota Makale, sekitar 26 km, sedangkan dari kota Rantepao hanya berjarak sekitar 7 km. Untuk bisa masuk ke tempat ini, kita harus membayar tiket sebesar Rp15.000 per orang dewasa untuk wisatawan lokal. Sedangkan untuk wisatawan asing sebesar Rp30.000. Seperti halnya di tempat-tempat wisata, di Londa ini pun juga kalian bisa melihat lapak-lapak yang menjual berbagai macam souvenir ciri khas dari daerah ini. Mulai dari gantungan kunci, pakaian, tas, dan bermacam aksesoris khas Toraja lainnya. Jadi cocok nih bagi kalian yang akan membeli oleh-oleh buat teman-teman, keluarga, ataupun untuk orang-orang yang kalian cintai. Untuk bisa menyusuri tempat wisata ini, sebaiknya kalian menyewa jasa pemandu wisata dan sekaligus lampu Petromax untuk menghindari tersesat di dalam goa. Selain itu, para pemandu ini juga akan menjelaskan silsilah dari kuburan Batu Londa ini. Untuk biaya penyewaan lampu sebesar Rp50.000 dan seikhlasnya untuk jasa pemandunya. Biasa berapa Pak tarifnya lampunya ke dalam? 50.000 untuk lampu. Karena itu tarif keluarga kelola ya. Kalau kami kan hanya sebagai pemandu, jadi untuk biaya pemandu itu bisa keplasan. Biasa. Ini Londa ada jam tutupnya Pak ya? Ya, jam 6 sore Pak. Tutup ya. Kalau kita masuk sampai dari gua yang satu ke yang satu itu? Bisa Pak, cuma harus berayar Pak. Itu biasa makan waktu berapa lama itu? Enggak lama sebenarnya, cuma resikonya harus kotor.
tinggal aja HP-mu. Bertahun-tahun ya. Kalau yang baru juga masukin gitu. Masih sampai saat ini juga. Cuma mereka yang dikubur di sini memang asalnya dari satu keluarga. Oh, jadi kalau yang bukan keluarga bukan. Bagian atas sana Pak yang merupakan kuburan awal semua itu sudah ratusan tahun semua. Oh, yang paling atas Jadi ya. awalnya peti-peti itu sebenarnya digantung pakai tali seperti yang di bagian atas sana. Ya, dan mengapa dulunya digantung itu karena dulunya katanya daerah ini masih daerah hutan. Jadi untuk amannya dari binatang mereka digantung seperti itu. Nah, terus rata-rata dulunya satu peti itu mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Nah, terus petinya itu namanya erong kalau kami di Toraja. Peti kayu itu ya. Iya. Jadi petinya itu memang terbuat dari kayu yang masih itu terus dikerok. Jadi bentuknya kayak lesung. Beda dengan yang peti-peti sekarang yang modern punya itu kan terbuat dari papan. Papan sambungan-sambungan ya. Dalam gua ya. Pakai paku, kalau yang di atas kan enggak. Nah, terus kalau yang di balkon ini itu patung terbuat dari kayu. Jadi patung-patung ini merupakan replika daripada mereka punya bangsawan yang sudah meninggal. Iya, ada juga yang masih baru Pak, karena sampai sekarang ini kuburannya masih digunakan. Oh, masih dipakai ya Ya, sampai sekarang? cuma mereka-mereka yang dikubur di sini itu memang asalnya dari satu rumpun keluarga. Jadi memang kuburan keluarga. Oh, Hanya satu marga, namanya marga Tolengke. Nah, kalau yang dibuatkan patung ini biasanya kalau mereka melakukan upacara adat itu kan mereka memang ada standar upacara. Jadi biasanya salah satu standar upacara adat mereka itu minimalnya 24 ekor kerbau yang mereka korban pada saat mereka melakukan upacara adat. Jadi dari 24 ekor kerbau itu harusnya ada yang warna belang, yang motifnya seperti patung kerbau di depan tadi. oh iya. Ya, karena yang sebenarnya kerbau-kerbau seperti itu memang merupakan pelengkap upacara adat. Jadi biasanya ada 1-2 ekor, sisanya itu kerbau biasa. Oh iya Pak, kalau ini kalau saya lihat di Toraja ini kan untuk upacara kematian itu sepertinya sangat diagungkan sekali Iya. dibandingkan dengan pesta pernikahan. Itu kira-kira kenapa itu Pak? Nah, itu kan penghormatan terakhir untuk mereka. Oh gitu ya. Pesta pernikahan kan biasanya 1-2 hari selesai. Kan boleh dikata biasa-biasa aja. Paling 2 hari 3 hari selesai, ini sampai berbulan-bulan. Nanti kalau upacara yang Rambu Solo namanya, upacara Rambu Solo. Kalau buahnya ini memang terbentuk dengan sendirinya, memang bentuknya alami. Jadi tinggal digunakan sebagai kuburan. Dan cara penguburan mereka di dalam gua seperti yang di atas sana Pak itu. Mereka hanya diselipkan di sela-sela batu. Nah, terus biasanya satu kelompok kecil itu khusus untuk satu keluarga inti. Jadi memang di dalam gua ini mereka sudah di-kafling tempatnya supaya keluarganya lebih mudah untuk memperhatikannya. Ini satu peti berarti Satu mayat. Satu mayat. Beda dengan yang peti-peti tua di luar sana Pak. Kalau yang peti-peti tua itu kan dulunya satu peti mereka gunakan untuk satu keluarga. Nah, ini kan satu kelompok satu keluarga inti. Ini kan petinya kecil. Ya. Ini kan petinya kecil. Kalau yang kecil petinya itu sebenarnya anak bayi Pak. Oh, anak bayi ya. Ya, cuman anak bayi yang boleh dikubur ke dalam gua ini khususnya mereka yang sudah tumbuh gigi. Oh. Ya, jadi biasanya kalau ada yang belum tumbuh gigi meninggal itu mereka dipisahkan dengan yang dewasa. Nah, terus yang zaman dulu semasa orang Toraja masih menganut kepercayaan animisme, itu biasanya kalau ada yang meninggal mereka dikubur ke dalam lubang pohon. Jadi biasanya pohon yang mereka gunakan pohon yang sudah tua, jadi bagian dalam itu sudah kosong. Itu biasanya tinggal kulitnya yang dipahat, terus bayinya itu dibalut dengan kain tenun, terus dimasukkan ke dalam. Masukkan ke lubang itu ya. Iya. Cuman sekarang pohonnya tidak difungsikan lagi Pak ya, karena sekarang mereka sudah beragama semua. Iya. Jadi biasanya kalau ada yang meninggal itu mereka dikubur ke dalam tanah.
Ya, jadi mengapa dulunya mereka dipisahkan itu karena menurut kepercayaan mereka itu katanya yang belum tubuh itu masih dianggap suci, itu berdosa, makanya mereka dipisahkan. Jadi mereka percaya bahwa pohon itu sebagai pelanjut kehidupan mereka. Itu pohon semua pohon bisa biasanya. Rata-rata pohon yang bergetah putih, Pak. Oh, yang buat kita. Ya, karena menurut mereka getah putih itu sebagai pengganti ASI. Oh, iya iya. Kita lanjut. Ayo, kamu ini benar Bu Jarma ya? Iya. Mas, jadi sekarang kok nggak ada yang terbaru ya? Nggak ada, kurang lebih 2 bulan lalu di Ya udah. Ada kepalanya, batunya saja. Kita masuk 1 gua lagi, cuman jalannya tuh nggak kayak gini. Nanti kan jadi nggak harus naik lagi. Goanya semakin ke dalam semakin merunduk. Itu apanya yang perlu jatuh. Nah, ini ada yang sudah terbuka, Pak. Ini bisa kelihatan tengkoraknya, masih ada rambutnya. Nah, terus di sini kita lihat ada banyak rokok dengan koin-koin. Itu merupakan sesajian dari keluarga yang datang berkunjung. Nah, untuk satu kelompok ini khusus untuk satu kelompok inti lagi. Jadi mengapa mereka dikelompokkan tempatnya itu supaya keluarga lebih mudah untuk memperhatikan keluarga dekat mereka. Karena biasanya kalau peti-petinya sudah lapuk seperti ini kan keluarga boleh mengganti peti yang baru. Ya, cuma pada saat keluarganya mau ganti peti yang baru itu harus melalui ritual lagi. Ada adatnya, apa Ya, tradisinya? ada ritual khusus itu namanya ritual mak nenek kalau kami di Toraja. Mengganti. Dalam rangka upacara mak nenek itu biasanya yang mereka adakan di sini itu seperti penggantian peti yang sudah rusak. Terus biasanya kalau ada yang masih utuh mayatnya yang bentuknya seperti mumi, itu biasanya dibersihkan terus diganti pakaiannya. Jadi juga sekalian pembersihan goa, seperti sesajian, bekas-bekas peti itu dibersihkan semua. Juga biasanya penggantian pakaian-pakaian patung di luar sana, juga penyenggap-penyenggap peti diganti. Saya lanjut. Ini Nah, petinya. terus ini di bawah sana Pak ada sepasang tengkorak. Jadi yang sepasang tengkorak itu cerkeranya hampir sama dengan Romeo dan Juliet. Ya, karena itu dulunya katanya mereka pacaran, terus mereka mau menikah tapi keluarga tidak merestui. Akhirnya mereka sama-sama gantung diri dari pohon. Nah, terus mengapa keduanya tidak direstui itu karena mereka masih ada hubungan keluarga dekat. Mereka masih sepupu satu kali. Ya, dan yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini kan asal masih ada hubungan keluarga dekat itu masih dianggap saudara, bukan tidak boleh. Satu kali kan masih satu darah. Iya. Nah, terus terjadinya katanya tahun 1972. Jadi 2 ya. Ya, pas 50 tahun dari sekarang. Itu bekas petinya di bawah yang ditunjuk dengan plastik ini. Sisa tulang yang lainnya masih ada di situ. Nah, itu di situ kita lihat ada banyak pakaian. Jadi yang sebenarnya kalau kami di Toraja ini meninggal, itu biasanya dikubur dengan barang-barang kesukaan. Dan biasanya barang-barang yang diikutkan itu barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam peti. Ya, seperti pakaian, perhiasan kalau mereka punya. Dan mengapa barang-barang mereka diikutkan? Itu karena menurut kepercayaan dulu di Toraja katanya kalau ada yang meninggal, itu mereka percaya bahwa arwahnya itu hanya pindah alam. Dan alam kedua di Toraja itu mereka percaya bahwa itu namanya puya. Jadi katanya di puya itu barang-barangnya akan dipakai kembali. Ya. Jadi sama dengan hewan-hewan yang dikorbankan pada saat mereka mengadakan upacara adat, Pak, itu mereka percaya bahwa itu merupakan bekal juga buat dia sebagai pengganti kendaraan Pak ke alam sana. Kenapa Toraja lebih memilih hewan kerbau dibandingkan hewan yang lainnya? Kalau kerbaunya itu kan sebenarnya
apa namanya? Itu binatang paling melambangkan kemakmuran lah kalau kerbau, kalau kami di Toraja. Makanya biasanya di rumah-rumah adat itu ada dipajang kepala kerbau. Nah, biasanya kita hanya sampai di sini Pak. Itu di depan sana itu ada ruang kecil, di situ sebenarnya bisa tembus kayak gua yang satunya, cuma harus merayap ke sana sekitar 25 meter. Itu ke dalam yang lubang kecil itu. Lubang kecil ini ya. 25 meter. Yang ke dalam Pak, di depan itu Pak. Turun dari sini ya? Enggak. Itu lurus ke dalam. Oh, yang sana. Oh, iya. Itu Pak. Ini ke dalam. Lubangnya ke sana. Itu 25 meter, semakin ke dalam semakin kecil. Dan di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Jadi hanya sekedar jalan tembus dari gua yang satunya. Jadi mungkin lebih gampang jalan Pak, kita kembali nanti masuknya dari pintu depan supaya Dari pintu yang satu ya. ya kalian yang kotor nanti. Saya pernah lihat ada foto orang di samping tengkorak. Itu di mana itu Pak tempatnya? Bagian mana? Pak? Kiri kanan tengkorak begitu. Kayak batu. Oh, yang nongol dengan tengkoraknya. Iya. Oh, di gua yang satunya. Oh, gua sebelah ya. Iya Pak. Coba kamu foto-foto di dalam guanya enggak apa-apa kalau oke. Silakan. Enggak apa-apa. Foto saya dulu. Nanti masih ada satu gua di sebelah. Sebelahnya. Kita ngubah foto. Ini masih tertutup plastik. Sebenarnya yang baru ini Pak, ini kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun. Cuma keluarganya tambah plastiknya supaya lebih aman dari tetesan air. Ya, supaya lebih awet Pak. Kalau yang baru ini di samping yang bisa ini mungkin kurang lebih 2 bulan yang lalu masukin ke sini. Cuma pada saat mayatnya baru meninggal, itu biasanya mayatnya disimpan di rumah dulu. Jadi nanti mereka boleh dibawa ke kuburan seperti ini kalau mereka sudah melalui upacara adat. Ya itu yang bapak cari di bawah tadi itu yang tengkorak itu bisa kepalanya nongol dengan tengkoraknya. Oh, yang ada nggak Pak datanya di sini yang sudah dikubur di sini sampai dengan saat ini ada berapa banyak? Kalau datanya terus terang nggak ada Pak ya, karena kuburannya ini sudah ratusan tahun terpakai. Dan terus terang nenek moyang kami dulunya belum bisa menulis, belum bisa membaca. Jadi yang mereka tahu itu keturunan mereka. Makanya orang Toraja itu rata-rata punya fam, nama belakang, supaya mereka saling kenal. Ini cuma bagian tengkoraknya, bagian kakinya dia di mana ini? Ini tengkorak-tengkoraknya yang sudah bulan tahun semua Pak, sudah ratusan tahun ya. Jadi sisa tulang yang lainnya itu tetap dibuatkan seperti itu, ditumpuk ke dalam. Jadi memang sengaja tengkoraknya tidak dimasukkan. Itu karena
kalau ditimbun dengan peti yang baru, terus petinya hancur itu kan otomatis tengkoraknya hancur. Makanya lebih aman Pak kalau diselipkan di sela-sela batu seperti itu. Kalau seperti ini, terus yang baru kan taruh di atas lagi. Jadi yang lama di bawah itu laku itu otomatis tengkoraknya hancur. Oke teman-teman, sekian dulu perjalanan wisata kita di Tanah Toraja. Semoga vlog ini bisa jadi referensi liburan kalian jika akan mengunjungi Tanah Toraja. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan liburan saya kali ini di Kota Toraja dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar ketika saya upload video kalian bisa mendapatkan pemberitahuannya. Dan jangan lupa share juga ke media sosial kalian agar lebih banyak lagi yang tahu tentang keindahan alam negeri kita Indonesia, khususnya Kota Tanah Toraja. Sampai jumpa.